kasih soft terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih soft terapi terhadap orang-orang Syiah. Mereka tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa menghaluskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imat ini, kira-kira dibiarkan atau dilawan? Sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu. Ya dong. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alamin? Kami akan berikan tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok iman tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih soft terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih soft terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih soft terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian. Sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, pakai panjenengan saja. Jangan sampai enam panjenengan. Para habaib pemenang. Wah, menentang. Ayo di sini 24 jam. Tidak, tapi nggak ada. Tapi iblis duluan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih soft terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Bogor, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih soft terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan. Apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini, kita akan berikan soft terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Kalau bisa dialog balik bahan ini, tak bisa portak porjoran kurang bu. Saya minta kepada Alawiyin, ayah Alawiyin, bangkit kalian ya Alawiyin, para ulama-ulama Alawiyin, la taskutun. Jangan diam. Memang diam itu emas. Tapi kadang-kadang diam itu diibaratkan seperti api dalam sekam. Membakar kalau kita biarkan. Kadang-kadang permasalahan itu perlu argumentasi yang kuat, tidak cukup dengan diam. Perlu pembuktian, perlu sejarah. Dan kami telah menemukan kata kitab abad keempat, tidak ada yang ingkar. Menanggapi ceramah dari Kang Mas Mufdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, Tanggul, Jember, Jawa Timur, yang semangat berapi-api, yang percaya diri, yang seakan-akan tidak memiliki kesalahan. Bagi kata dalam tempurung, seakan-akan paling benar sendiri. Nah ini kami tidak menjawab dengan caci maki, tidak menjawab dengan emosi, karena nanti malah kami bisa lebih buruk lagi. Kita akan merespon dengan ilmi, dengan dasar keilmuan, dengan ilmiah. Di antara video lengkapnya, Kang Mas Mufdor bin Muhammad bin Soleh bin Husain Al-Hamid Tanggul, atau cucunya Mbah Soleh Tanggul, ya, itu durasi panjangnya ada di channelnya Babi Aldo. Kalau yang di selain Babi Aldo itu kurang panjang, karena beliau, Kang Mas Mufdor, ini ngaji kitab Al-Manhajus Sawi, torekohnya Mbak Alawi, bukan torekoh Ahlussunnah wal Jamaah, torekoh Mbak Alawi. Ngaji ini lalu percaya diri menyampaikan, menemukan kitab yang kita minta, yang diminta oleh Kiai Haji Madudin Usman dan kawan-kawan, untuk menunjukkan kitab abad ke-4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 awal tengah Hijriyah. Beliau menunjukkan kitab Abnaul Imam ini dengan penuh percaya diri, tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya, ya, menanyakan kepada orang yang sudah lama mempelajarinya, lalu memutuskannya secara sepihak bahwa inilah kitab yang dicari-cari. Ya, kita akan kaji secara semi detail terhadap kitab ini. Bahwa boleh, ya, jika saya katakan kitab Abnaul Imam bi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain ini palsu, hanya menggunakan, mencantumkan nama Abnaul Imamnya Ibnu Tubatubah yang pertama. Karena Ibnu Tubatubah itu ada 5, dan karya kitabnya juga Abnaul Imam sama. Apalagi yang terakhir ini juga disalin atau ditahqiq oleh 4 orang pakar nasab di zamannya masing-masing.
kitab ini sudah melalui proses penyalinan yang berkali-kali, sehingga tidak dikatakan sebagai kitab Abnaul Imam yang murni lagi. Penyalin terakhir kali adalah Habib Yusuf Jamalulail yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu, yang sudah pernah kami sampaikan, pengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Jadi antara kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah dengan kitab Abnaul Imam yang versi ini sama isinya. Isinya sama. Poinnya sama. Materinya hampir sama, cuma lebih luasan yang Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Karena ini murni karya dari Habib Yusuf Jamalulail. Kalau ini sudah mengalami beberapa kali penyalinan, diantaranya adalah Ibnu Sodaqah Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq pada tahun 1180 Hijriah alias abad ke-12. Jadi kalau kitab ini dikatakan abad ke-4 itu salah. Abad ke-3 juga salah, abad ke-5 juga salah, abad ke-6 juga salah. Ini hanya bersandar dompleng nama besar dari Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma saja. Terakhir kali kitab Abnaul Imam ini disalin oleh Habib Yusuf Jamalulail, aslinya namanya adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Alil Baitin Nabawi. Ini loh yang asli. Orang kadang-kadang terkecoh dengan namanya saja, ini terkecoh nama kitabnya. Ya udah kecil dia, kanan atas ini Al-Aqdul Masih, cuma nyandarkan namanya ke Abnaul Imam. Ini bagi orang awam akan terkecoh. Di antaranya adalah khot tulisan pada cetakan yang terakhir ini dengan khot dan tulisan yang kurang bisa dibaca ya oleh orang awam, kecuali harus dengan teliti dan hati-hati. Jeli, setiti, tidak boleh melewati, ya nanti akan salah memahami khotnya ini. Dan akhirnya sama seperti Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Yakin, percaya diri, mantap gitu, tapi salah. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini bertahun-tahun. Tapi beliau tidak pernah mengikuti pengajian saya. Sehingga ketinggalan kereta. Jauh. Ibarat dari Surabaya ke Jakarta itu saya sudah sampai Karawang. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul baru sampai Gresik, masih muter-muter alun-alun, mampir ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ziarah dulu, muter lagi, masih jalan-jalan ke pelabuhan Gresik, mungkin mampir Bawean, tidak sampai ke Jakarta. Saya sudah sampai di Jakarta, saya sudah jalan-jalan di Monas, bahkan sudah mampir ke pondok pesantrennya Haji Madidin Usman. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid ini masih muter-muter di Gresik. Kapan sampainya? Inilah pentingnya kita untuk mau mendengar dan membaca, sekaligus melihat video orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Walaupun kontra dengan kita sekalipun, kita tetap mau menyimaknya. Nantinya akan bisa membandingkan antar kedua pendapat yang pro dan yang kontra. Kalau hanya mendengar, melihat, membaca, menyimak video yang pro dengan kita saja, maka nanti tidak bisa seimbang, tidak bijaksana dalam menentukan dan menyimpulkan ya pemahaman, asumsi, interpretasi. Ini caranya nih. Jadi saya tidak menanggapi Kang Mas Muhdor ya dengan emosi, walaupun beliau itu emosi gak karu-karuan, menantang orang, mempersekusi dengan shock terapi yang lebih dahsyat lagi. Nanti akan kita bahas bersama. Ketika kitab Abnaul Imam ini disalin yang terakhir kali oleh Habib Yusuf Jamalulail, beliau Habib Yusuf Jamalulail menambahi dengan nama yang keempat dari putranya Imam Ahmad Al-Abbah, yakni Abdullah. Di dalam musajjar, ya, di dalam grafik kan gampang, tinggal nambahi saja. Nulis sisret panah langsung nambah nama gitu saja. Ini di halaman 169 Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Dan aslinya kitab ini itu cuma 25 lembar. Yang 21 itu isi, yang 4 lembar itu muqaddimah. Yang 4 lembar itu muqaddimah.
Ini pun ketika disalin oleh As-Safarini, tidak mulai yang pertama kali. Oleh sebab itu ketika mau membaca kitab ini harus membaca mukadimahnya dulu. Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad keempat. Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Imam Ahmad Al-Hambali belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, ya. Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Khalil Ihsan belum lahir. Ya. Abad kedua Hijriyah, bukan abad ke-5. Nah, ini loh. Taklif Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi Asy-Syair Ibnu Tobatoba. Ibnu Tobatoba itu adalah marga. Ibnu Tobatoba itu marga. Sama dengan Jember, Al-Jemberi. Lah, ulama Jember itu tidak hanya Habib Soleh Tanggulu saja. Yo bisa ulama semisal Gus Firjon, ya, Berlaman. Itu kan Jember, Bayi Ahmad Siddiq, Al-Jemberi. Semua Al-Jemberi, tapi namanya beda-beda. Toba Ibnu Tobatoba itu juga nama marga, bukan nama orang, nama leluhur. Sama dengan nama kota lah kalau di sini, gampangnya. Jadi ini harus diperhatikan betul oleh Kang Mas Mundur. Percaya diri tapi menyesatkan banyak orang. Santri-santri jamaah yang ikut ngaji Al-Manhajus Sawi, Syarah Usul Thariqah Sadah Al-Ba'alawi, yang mana aja nggak punya kitabnya. Dan saya ketika menelusuri di Facebook itu, para pendukung Habib keplok-keplok, ternyata sudah ditemukan kitab abad keempat yang diminta oleh kelompoknya Kiai Haji Maduddin Utsman, ya. Nah, ini sudah dikaji sama Al-Habib Muhdar bin Muhammad. Apa itu? Apa? Ngomong apa, nulis apa itu? Ya. Apalagi mengatakan abad keempat. Itu bagaimana? Kang Mas Mundur, tolong nanti sebarluaskan video live ini, karena ini satu-satunya video live yang pertama kali dan utama ya di jam kerja hari Sabtu. Pas saya lembur ini, saya pakai seragam kerja. Ya, ditulis di sini itu wafatnya Abul Mu'ammar itu tahun 478. 478 itu abad kelima, Kang. Abad kelima, Kang. Toh ini pun masih belum asli. Karena ini sudah salinan yang ke-4 kali, bahkan 5 kali dari marga Ibnu Tobatoba. Nanti saya jelaskan di mukadimahnya. Siapa yang menulis mukadimahnya? Habib Yusuf Jamalul Lail, yang mengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah. Kadang kita ini terpesona untuk membaca kitab Abnaul Iman, tapi tidak mau membaca mukadimahnya. Terlena. Ya, terlena. Akhirnya salah memahaminya. Sama seperti yang dipahami oleh Kang Mas Mundur. Beramu-amu semua kayak kemarin itu ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali saja mengisbat Alwi bin Ubaid. Percaya diri, tapi salah. Oke Kang Mas Mundur, sesatlah sendiri. Saya nggak ngurus panjenengan. Jangan menyesatkan santri panjenengan, pengikut dan jamaah panjenengan. Bahkan muhibin semua panjenengan sesatkan. Sesat menyesatkan. Lol wa awal. Jangan. Baca kitab itu, paling penting itu dari mukadimahnya. Mukadimah pengantarnya. Itu yang paling penting. Jadi Habib Yusuf Jamalul Lail itu tidak salah. Sudah mencantumkan mukadimah atau pengantar permulaan pendahuluannya di awal kitab yang disalin terakhir kalinya oleh Habib Yusuf Jamalul Lail. Kepingin waduh wajahnya Habib Yusuf Jamalul Lail ya. Ini orangnya. Termasuk usianya sampai tua, Mas. Lumayan. Pengen waduh ya. Nah, ini kemarin waktu saya live yang terakhir itu ada yang tanya Syajarah Mubarakah itu sama seperti buah khuldi atau sama lebih buah. Ya, ini saja pohon, cabang, ranting, daun, ya ini keturunan manusia. Syajarah ya, sebenarnya pohon, ya pohon. Ya. Saya perlihatkan, mumpung ini di live ya, karena ini live-nya nggak seperti biasanya, maka penontonnya ya nggak ada lebih dari 1000-an, tapi nggak apa-apa, nanti kan bisa mengikuti
yang versi rekamannya masih bisa disimak oleh saudara-saudara semua. Nah, ini Habib Yusuf Jamalul Lail. Maaf. Habib Yusuf Jamalul Lail. Habib Yusuf Jamalul Lail itu memang getol ya untuk mengarang kitab-kitab nasab dan sejarah versinya. Ini tulisan tangan beliau sendiri nih. Ya, ini supaya diakui ya. Supaya diakui benar marganya, bahwa marganya telah benar-benar. Kalau kakeknya itu ini, cuma gambarnya nggak warna, ini Husain Jamalul Lail, ini kakeknya.